mengajukan beberapa pertanyaan dok mengenai polemik RUU Kesehatan Omnibus Law yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini dok. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin mengenai aksi damai yang dilakukan di bulan November lalu dok. Saat itu kan ada 3 tuntutan nih dok dari organisasi profesi terhadap RUU ini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dok mengenai tuntutan itu dan apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk penolakan terhadap RUU ini dari sisi sudut pandang organisasi profesi gitu dok. Iya, jadi pada dasarnya langkah upaya sebuah advokasi, ya tentunya selalu kita kedepankan dalam satu upaya-upaya untuk kemudian membuat sebuah kebijakan-kebijakan dalam sebuah regulasi. Nah, ini yang kemudian menjadi langkah upaya. Kenapa kita melakukan aksi damai? Sebenarnya dokter turun ke jalan itu sangat kita hindari sebenarnya. Tapi pada saat kemudian itu akan muncul sebuah regulasi yang nanti itu akan berdampak bukan hanya pada masalah profesi saja, tapi akan berdampak pada masalah kesehatan masyarakat Indonesia, dan itu dikesankan kemudian ada proses-proses percepatan tanpa adanya sebuah permintaan masukan atau tanpa adanya keterlibatan daripada masyarakat itu sendiri di dalam membuat sebuah kebijakan. Maka tentunya upaya yang harus kita lakukan adalah advokasi yang supaya itu bisa kemudian menjadi sebuah pressure bahwa di dalam membuat regulasi kita harus benar-benar memperhatikan kepentingan daripada kelompok-kelompok masyarakat yang akan terlibat di dalam munculnya regulasi tadi. Nah, itu yang kemudian menjadi satu langkah upaya kenapa kita melakukan sebuah aksi damai itu. Nah, poin-poin apa saja sih sebenarnya yang kemudian menjadi interest perhatian bagi kita, bahwa yang pertama berkaitan dengan proses pembuatan regulasi. Apalagi kita bicara ini adalah rancangan undang-undang kesehatan, terus kemudian dengan metodologi Omnibus Law. Maka yang harus kita lihat adalah apakah saat ini ya langkah upaya kemudian penggabungan omnibus yang seperti apa sebenarnya yang itu kemudian akan memang dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat. Nah, itu yang kemudian jadi poin utama. Satu, yang kedua, munculnya sebuah regulasi, maka itu tetap harus memperhatikan dasar utama dari Undang-Undang Dasar 45 dan di Pancasila. Apa salah satu upaya yang paling penting juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa munculnya undang-undang itu juga harus melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kemudian ini akan memberikan sebuah implikasi dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah ini kemudian menjadi sangat penting saat ini dan apakah memang ada urgensinya? Nah, dari hal-hal yang tadi kita sampaikan, maka proses pembuatan undang-undang yang pada saat itu yang kemudian muncul ada sebuah draft, muncul ada sebuah naskah akademik tanpa meminta masukan terlebih dahulu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Dan ini pun juga udah akhirnya kita sampaikan kepada teman-teman DPR, ya ini kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita mendapatkan draft-draft yang ada, buat naskah akademik yang ada, maka ada kekhawatiran kita yang ini menjadi sangat penting untuk kita sampaikan, karena jangan sampai nanti muncul regulasi ini memberikan sebuah collateral damage terkait dengan masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Apa yang kemudian menjadi satu hal yang menjadi perhatian bagi kita, satu, bukan masalah eksistensi profesi ini yang seperti dimarginalkan, bukan masalah itu saja. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita masuk dalam satu upaya-upaya liberalisasi jasa kesehatan, liberalisasi pelayanan kesehatan, liberalisasi SDM kesehatan. Artinya apa? Kita tidak bisa menafikan memang investasi kesehatan ke depan, ya itu akan semakin luar biasa, ya. Yang itu kemudian memberikan potensi untuk investasi asing pun itu akan masuk, dan itu dialami oleh seluruh dunia. Gitu. Tapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah walaupun nanti ada namanya investasi kesehatan, maka yang harus tetap diperhatikan adalah kepentingan anak bangsa, kepentingan rakyat Indonesia. Bagaimana kita berupaya untuk kemudian mempermudah masuknya dokter asing, padahal saat ini para dokter tenaga kesehatan yang ada di seluruh pelosok negeri aja belum mendapatkan perhatian semuanya oleh pemerintah, oleh negara. Masih banyak teman-teman kita yang ada di pulau, kesejahteraannya belum terjamin.
ya kan? Insentif yang saat ini untuk kelangkaan profesi sudah tidak ada lagi. Perhatian baik itu dari pusat maupun daerah yang sekarang berkurang. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang kemudian perlu menjadi perhatian utama terlebih dahulu. Sehingga salah satu yang kemudian kita simpulkan, saat ini kita belum ada urgensi membuat omnibus law untuk undang-undang kesehatan. Karena apa? Banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undangan yang belum terimplementasi dengan baik, belum ada PP, belum ada permen. Ya sebenarnya dengan itu sebenarnya bisa dilakukan. Terima kasih dokter. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mengenai yang salah satu juga hangat dibicarakan tadi soal yang pengalih fungsian wewenang dari ID kepada dipegang langsung nanti oleh Kementerian Kesehatan seperti masalah sertifikasi dokter dan juga pengawasan dalam profesi dan etik gitu ya dok. Ya. Menurut dokter apakah nanti kedepannya akan ada dampak seperti apa jika wewenang ini diambil langsung oleh Kementerian Kesehatan dok? Dan juga mungkin apakah memang lebih baiknya memang ke depannya lebih pas gitu kalau ini yang memang tetap menjaga wewenang ini atau bagaimana dok? Ya jadi bedakan antara kewenangan itu kewenangan administratif dengan kewenangan yang sesuai dengan yang disebut esensi daripada bentuk pembinaan pengawasan. Karena kepentingan di dalam adanya organisasi profesi, di mana yang selama ini yang kita jalankan adalah amanah dari negara di dalam undang-undang praktek kedokteran, itu adalah dalam fungsi pembinaan pengawasan. Kenapa perlu ada pembinaan pengawasan? Karena kita bicara kendali mutu. Kalau bicara kendali mutu, yang kita awasi siapa? Bukan diawasi rakyatnya, bukan. Dokternya. Gitu. Karena munculnya regulasi undang-undang praktik kedokteran itu adalah protecting the people, guiding the doctor. Jadi kita memproteksi masyarakat. Memproteksi apa? Memproteksi masyarakat untuk mendapatkan pengawasan ya dari organisasi profesi dari para dokter yang sesuai dengan standar kompetensinya, sesuai dengan standar pelayanannya, sesuai dengan standar etikanya. Siapa yang punya atau yang membuat standar itu adalah organisasi profesi. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau masalah kemudian ada yang merasa dipersulit, kalau kemudian merasa itu kenapa nggak di-shortcut, kenapa nggak dibuat kemudian lebih simpel, silakan, itu administratif. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian karena problem administratif, maka kewenangan pembinaan itu kemudian diambil alih. Di seluruh negara, organisasi profesi itu selalu dilibatkan. Karena apa? Kepentingan kita adalah patient safety, keselamatan pasien. Tidak mungkin kemudian negara bisa mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan rakyatnya itu tanpa melibatkan dari stakeholder. Nah, kita bisa melihat kemarin pandemi COVID-19 itu. Tanpa ada dukungan dari semua pihak, kita nggak akan bisa selesai pandemi COVID. Tanpa ada dukungan dari organisasi profesi dan para dokter Indonesia kepada negara, kita tidak akan bisa selesai dengan COVID. Jadi prinsipnya adalah kolaborasi, kesetaraan, dan koordinasi ini menjadi satu poin utama untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan. Jangan kemudian menghilangkan peran-peran daripada satu stakeholder ini, karena kita saling memperkuat. Tugas-tugasnya kita saling memperkuat. Organisasi profesi, fakultas kedokteran, pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu kita saling memperkuat. Nah ini yang seharusnya malah kita perkuat kolaborasinya, memperkuat eksistensinya, tapi bukan malah memperlemah. Kenapa? Nanti yang akan kita khawatirkan, ini adalah pada bentuk pengawasan kepada anggota, yang akan dirugikan adalah rakyat. Baik, terima kasih banyak ya dok untuk jawabannya.